Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah, diberinya secara gratis. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan meningkatkan kesyukuran kita kepadanya. Dan pasti kesyukuran kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan dan memberikan bimbingan sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, ada 3 keberuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab kita, petunjuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk manusia seluruh dunia. Siapa yang menggunakannya pasti akan memperoleh jalan keselamatan. Paling tidak di sini ada 3 keberuntungan hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Artinya bahwa hidup kita itu mengikuti alur yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, jika kita hidup di bawah lindungan Al-Quran, kita akan terbimbing. Bukankah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang benar. Bulan Ramadan yang telah kita lalui, diturunkannya Al-Quran. Dan fungsi Al-Quran ini adalah memberikan petunjuk hidup, agar kita hidup tenang, agar kita hidup sukses. Semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan penjelasan daripada petunjuk itu dijelaskan. Nah, disinilah maka bila kita hidup di bawah naungan Al-Quran, maka kita akan terbimbing.
Karena kita pun akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi diberi kemampuan membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena itulah Al-Quran disebut juga Al-Furqan, karena Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, bila kita hidup di bawah naungan Al-Quran, maka kita akan mampu mengatasi persoalan. Apa masalahnya? Sebab bila kita itu hidup di bawah naungan Al-Quran, tentu kita akan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melakukan jalan-jalan ketakwaan, yaitu melakukan amal soleh. Nah, untuk meningkatkan prestasi rohani, yaitu takwa, sekali lagi perlu amal soleh. Iman itu potensi rohani. Nah, setelah kita memperoleh prestasi rohani yang bernama takwa, maka Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka kami akan menjadikannya jalan keluar dan akan memberi rezeki dengan datangnya yang tidak disangka-sangka. Itu berada dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Jadi kalau kita itu sudah sampai pada prestasi rohani yang bernama takwa, karena kita beramal soleh, mengikuti aturan Al-Quran, maka disitulah kita akan mendapatkan mampu mengatasi persoalan. Karena kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, bila kita hidup di bawah naungan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sesungguhnya jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membukakan atas mereka barokah dari langit dan bumi, keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kalau tidak, jika tidak, kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menyiksa dengan apa yang mereka lakukan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itulah
Alangkah nikmatnya bila kita menjadi hamba Allah yang hidup di bawah naungan Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan jalan keluar, dan mendapatkan keberkahan. Demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.